Kami persilakan kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI yang terhormat Saudari Dr. Insinyur Hetifa Syaifudian, MPP, untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI mewakili Presiden RI, yang terhormat pimpinan fraksi dan anggota DPR RI, para mitra dari beberapa kementerian, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. RUU ini semula berjudul RUU Praktik Psikologi, merupakan RUU penugasan dari pimpinan DPR RI melalui surat nomor PW-00774-DPR RI _1-2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang penugasan untuk membahas RUU tentang praktik psikologi. RUU praktik psikologi masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2022 dengan nomor urut 10. Pemerintah melalui surat Presiden yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 10 Desember 2020 nomor R48/Pres/12/2020 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang praktik psikologi menugaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili dalam pembahasan bersama DPR RI. Berdasarkan surat pimpinan DPR RI dan Surpres tersebut, Komisi 10 DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja pertama pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Mendikbudristek RI dan perwakilan kementerian lain sesuai Surpres dengan agenda utama yaitu penjelasan pimpinan Komisi 10 DPR RI, penyerahan DIM sekaligus tanggapan oleh pemerintah, pembentukan panja dan membahas jadwal serta mekanisme pembahasan RUU. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah raker tanggal 22 Maret 2021, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi 10 DPR RI melakukan pendalaman dan pengayaan substansi terhadap DIM yang telah diserahkan pemerintah selama masa persidangan 4 dan 5 tahun sidang 2020-2021. Pendalaman dan pengayaan ini dilakukan dengan para pakar perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan psikologi. Selanjutnya Komisi 10 bersama pemerintah pada tanggal 25 Mei 2021 kembali mengadakan rapat kerja untuk membahas daftar inventarisasi masalah. Komisi 10 DPR RI dan pemerintah menyepakati rincian DIM sebagai berikut. DIM tetap sejumlah 117, DIM diubah redaksi sejumlah 124, DIM diubah substansi sebanyak 87, DIM penambahan substansi sebanyak 86,
dan DIM dihapus sebanyak 259 sehingga total berjumlah 673 DIM. Raker juga menyepakati untuk memberikan mandat kepada Panja untuk membahas DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM penambahan substansi. Sementara DIM yang tetap sudah langsung disepakati dalam Raker. Bapak Ibu hadirin yang kami hormat, mengingat DIM praktik psikologi berjumlah 673, maka Panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan menggunakan metode klaster berdasarkan isu krusial, yaitu 1. Layanan praktik psikologi, 2. Pendidikan dan tenaga psikolog, 3. Tata kelola penjaminan mutu, 4. Kemitraan dan pembiayaan, dan 5. Organisasi profesi. Dari isu krusial tersebut, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi 10 DPR RI melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain rapat intern Panja Komisi 10 DPR RI, rapat Panja DPR dan pemerintah, RDPU dengan pakar, dan berbagai pemangku kepentingan psikologi, kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan ke UGM, Unpad, Unibrau, dan konsinyering secara maraton, serta rapat tim perumus dan sinkronisasi. Setelah melakukan pembahasan, terjadi dinamika dan perubahan substansi, sehingga mengakibatkan judul RUU ini mengalami perubahan dari RUU tentang praktik psikologi menjadi RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi yang diputuskan dalam rapat Panja 23 Mei 2022. Selanjutnya, draft hasil Panja 23 Mei 2022 dilakukan uji publik ke Universitas 11 Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin. Uji publik ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dari para pemangku kepentingan psikologi yang selanjutnya ditampung untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rumusan norma RUU. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembahasan RUU ini diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai penyelenggaraan pendidikan psikologi, organisasi profesi, dan surat tanda registrasi, serta surat izin layanan psikologi. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami deadlock sehingga dilakukan lobby. Panja DPR dan pemerintah dalam pembahasan isu krusial nampak sangat tajam dalam perbedaan, namun dalam pandangan kami, perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki pengaturan pendidikan dan layanan psikologi. Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan juga forum lobby, perbedaan tersebut diurai dan menemukan akar masalahnya, sehingga RUU ini dilanjutkan dalam bentuk rapat Panja sampai rapat Timus Timsin yang pada akhirnya pada rapat Panja 29 Juni 2022 telah disepakati RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi sebagai hasil Panja. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormat, perdebatan panjang yang telah dilakukan dalam rapat-rapat Panja adu argumentasi menjadi warna tersendiri dalam pembahasan, sehingga saya tidak perlu mengulangi hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan tersebut. Tapi izinkan kami menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia. Pokok-pokok bahasan dan norma-norma dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Secara umum, dengan diundangkan nanti, RUU ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selain itu, RUU ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat. Kedua, RUU ini menata dan memberikan kepastian proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi, baik psikolog yang berpraktik memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan. Hal ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap layanan psikologi yang optimal. Ketiga, RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerjasama perguruan tinggi dan organisasi profesi, di mana keduanya
memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikolog. 4. Psikolog lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki STR dan SILP. 5. RUU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, di mana STR dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan SILP diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi. Dan keenam, RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada organisasi profesi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, perlindungan kepada klien, pengembangan kompetensi psikolog, pelindungan kepada psikolog, dan keterbukaan informasi layanan psikolog kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa pokok-pokok dan norma dalam RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi yang secara substantif mengalami perubahan dari draft awal dan tentu saja diharapkan memiliki dampak signifikan bagi pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia. Prinsip RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi ini mengatur untuk kepentingan bangsa dalam arti bahwa RUU ini tidak mengutamakan kepentingan kelompok tersebut atau pemerintah tertentu atau pemerintah saja, melainkan mengatur untuk kepentingan semua. Dengan kata lain, RUU ini tidak mengandung pesan adanya ego sektoral, melainkan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dalam hal pendidikan dan layanan psikologi. Terlampir, RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi yang telah disahkan dalam rapat kerja tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, demikian laporan Komisi 10 DPR RI kami sampaikan. Kami berharap agar RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi ini dapat diterima dan disahkan menjadi undang-undang dan sepenuhnya kami serahkan kepada forum rapat paripurna DPR RI yang sangat mulia ini untuk mengambil keputusan. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa sidang paripurna ini alhamdulillah bisa dihadiri oleh Majelis Psikologi Pusat, jajaran pengurus HIMSI Pusat dan Wilayah, pengurus dan asosiasi Ikatan Minat Psikologi, pengurus AP2TPI dan adik-adik mahasiswa psikologi yang terhimpun dalam Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Mereka hadir untuk menyaksikan momentum pengesahan RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi menjadi undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. Mengakhiri laporan ini dengan penuh ketulusan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan DPR RI, kepada seluruh anggota Panja baik dari DPR maupun pemerintah, seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, jajaran sekretariat dan juga tenaga ahli Komisi 10 DPR RI, tim perancang dan peneliti dari BKD, serta seluruh pemangku kepentingan bidang psikologi yang terlibat serta mendukung pembahasan RUU ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kesehatan dan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10. Hetifah Syaifudian A338. Rupanya semua pakai warna ungu ya. Kalau tahu begitu saya pakai dasi warna ungu juga. Baik.
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. Insinyur Hetifah Syaifudian MPP yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut.